Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang modul eksperimen fisika 2 yaitu tentang efek Hall. Di sini saya melakukan presentasi untuk proses seleksi asisten lab fisika lanjut. Perkenalkan, saya Ramadhana Saputra, NIM 1022001, yang kali ini akan menyampaikan bagian teori dasar dan pengambilan data dari modul efek Hall. Nah, sebelumnya mungkin bisa dipelajari terlebih dahulu konsep-konsep fisika yang terkait dengan efek Hall ini, yaitu tentang gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz sendiri ini kan terdiri dari gaya Coulomb, yaitu interaksi antar muatan, dan gaya magnetik ketika suatu muatan itu melewati sebuah medan magnet, dan juga perlu dipahami tentang kaidah tangan kanan untuk menentukan arah-arah tentang fenomena yang terjadi di efek Hall ini. Nah, di sini misalkan terdapat sebuah permukaan plat yang di antara ujung-ujungnya diberi beda potensial sehingga di plat tersebut akan mengalir arus. Nah, pada keadaan normal seperti ini, arus yang mengalir itu, muatan yang mengalir akan mengalir secara lurus saja. Nah, tapi ketika kita memberikan medan magnet yang menembus permukaan plat tersebut, maka sesuai gaya Lorentz tadi, arah dari muatan ketika bergerak melewati plat tersebut akan berbeda, yaitu pada kasus ini akan terdefleksi ke arah bawah karena sesuai dengan kaidah tangan kanan. Nah, akibat pembelokan muatan tersebut akan terjadi pengumpulan muatan di bagian bawah. Pada kasus ini digunakan muatan positif, jadi karena bahannya ini netral, akan terkumpul juga muatan negatif di bagian atas. Nah, perbedaan muatan ini, positif dan negatif ini, yang akan dapat diukur sebagai tegangan Hall. Besarnya tegangan Hall ini akan bergantung kepada arus yang melewati pada bahan IB, kemudian medan magnet yang menembus bahan B, dan beberapa konstanta lainnya. Kemudian terdapat juga beberapa parameter pada peristiwa efek Hall ini seperti konstanta Hall, kemudian resistansi Hall, dan mobilitas pembawa muatan. Nah, untuk proses pengambilan data sendiri di sini terdapat 4 langkah besar, yaitu yang pertama adalah kita mengkalibrasikan medan magnet terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita melihat respon tegangan Hall ketika kita memvariasikan arus yang melewati bahan. Kemudian yang ketiga, kita melihat respon tegangan Hall saat kita memvariasikan medan magnet yang menembus platnya. Dan yang terakhir adalah kita melihat bagaimana jika kalau arah medan magnet dan arah arus pada bahan tadi diubah arahnya. Nah, yang pertama sendiri untuk kalibrasi medan magnet ini hanya langkah permulaan supaya kita tahu berapa besarnya medan magnet untuk setiap arus yang kita berikan pada kumparan ini, karena medan magnet yang digunakan dalam eksperimen ini akan dihasilkan dari sebuah kumparan. Nah, dari sini kita akan mendapatkan data hubungan antara medan magnet dengan arus yang melewati kumparan. Kemudian medan magnet ini kita letakkan di antara sebuah bahan. Di sini digunakan bahannya adalah bahan germanium yang didoping dengan N, dan kita ingin melihat bagaimana ketika kita memvariasikan arus terhadap respon tegangan Hall yang akan terjadi pada bahan, sehingga akan didapatkan data berupa nilai tegangan Hall untuk setiap variasi nilai arus yang melewati bahan. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang di sini yang divariasikan adalah besar medan magnet yang menembus dari bahan. Nah, ketika medan magnet divariasikan, kita juga lagi melihat respon tegangan Hall yang terjadi ke bahan. Maka akan didapatkan data berupa nilai-nilai tegangan Hall setiap variasi medan magnet yang dilakukan. Kemudian yang terakhir di sini kita membalik arah-arah dari arus dan medan magnet tadi. Sekarang ini arahnya ke bawah dan arusnya sekarang arahnya ke sini. Dan kita ingin melihat respon bagaimana nilai tegangan Hall yang didapatkan juga. Nah, kemudian dari data-data tersebut akan diolah untuk mendapatkan nilai-nilai yang diinginkan seperti konstanta Hall, kemudian resistivitas, dan mobilitas pembawa muatan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.